Shalom, halo Vitorikis, apa kabar semua? Langsung berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, langsung aja anak-anak untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan yeyer kita. Oke, 1, 2, 3. Vitorikid, yes, yes, yes. Vitorikid, Yesus, yes. Ulangi sekali lagi ya, dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Vitorikid, yes, yes, yes. Vitorikid, Yesus, yes. Anak-anak, kita harus memuji Tuhan selalu karena Tuhan itu baik. Mari kita bersama-sama bergembira karena hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Mari kita nyanyikan pujian hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut, yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut, yuk, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa ya. Kita tundukkan kepala, matanya ditutup. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini, untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami masih boleh diberi nafas kehidupan pagi ini.
Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita bagi setiap kita yang percaya. Bagaikan sungai, sukacita itu terus mengalir bagi kita. Mari anak-anak kita nyanyikan pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak sekalian, tumbuhan dapat bertumbuh membutuhkan pupuk dan siraman air. Demikian juga dengan iman anak-anak dapat bertumbuh apabila disiram dengan firman Tuhan. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai Victory Kids, apa kabar semuanya? Lause berharap anak-anak Victory Kids semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau tanya dulu nih, siapa anak-anak Victory Kids yang tadi pagi sudah mandi? Ayo diangkat tangannya. Oke, yang kedua, Lause mau tanya juga, siapa yang sudah berpakaian yang rapi? Semuanya sudah? Oke, dan yang terakhir, siapa yang benar-benar sudah duduk dengan baik, siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, semuanya enggak sih? Nanti ada yang jawab, Lause itu kan enggak bisa lihat, enggak apa-apa, enggak mandi, enggak apa-apa, enggak berpakaian yang rapi, toh juga di rumah, ya enggak? Tapi Lause Tika percaya, anak-anak Victory Kids pasti semuanya anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, jadinya pasti sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan duduk dengan baik. Ya kan? Ayo, kalau begitu sekarang karena semuanya sudah siap, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita berdoa dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong setiap kami, anak-anak yang kecil ini, untuk bisa duduk dengan tenang, untuk bisa mengerti firman yang disampaikan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, coba nih ya, Lause mau tunjukkan gambar, semuanya boleh lihat ya. Nih ada gambar apa ini? Mungkin anak-anak Victory Kids familiar sama gambar ini ya. Ada yang bilang, oh itu gambar sepertinya saya kenal Lause. Ayo, ini gambar apa? Iya, di sini ada permainan, ada games yang mungkin anak-anak sudah pernah mainkan ya gamesnya ya. Iya kan, mulai dari tingkat anak TK, ada juga yang sudah Koko Cece yang sudah SD memainkan games ini. Lause katanya tadi mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kok ditunjukin gambar games? Lause hanya sedang menjaga aja sih. Siapa tahu ada anak Lause kan yang lagi mau dengarkan firman Tuhan karena ibadahnya online, tapi ternyata di tangannya ada handphone, terus siap-siap mau main games. Terus kan mami papinya juga nggak ada Lause, Lausenya nggak bisa lihat, ya kan? Tapi lagi-lagi Lause percaya kok anak-anak Victory Kids tidak seperti itu. Loh, kok Lause bilang seperti itu ya? Kan kita nggak akan main games Lause. Benar, makanya Lause percaya. Tapi tahu nggak anak-anak? Ada aja loh katanya si iblis datang mau godain kita supaya kita nggak taat. Oh iya? Iya, karena Tuhan Yesus aja ya bisa dan datang si iblis mau mencobai dia. Mau tahu ceritanya? Kita akan cerita Alkitab yang bercerita tentang Yesus dicobai oleh si iblis di padang gurun. Kita dengerin ceritanya ya. Nah, pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, anak-anak tahu kan berpuasa? Artinya Yesus menahan lapar, menahan haus selama 40 hari 40 malam. Wow, lama sekali kan? Kita aja nggak makan berapa jam udah mulai lapar, mulai haus. Tapi itu dilihat oleh iblis suatu kesempatan.
Wah, enak nih datang menggoda si Yesus nih. Aku bakal cari kesempatan gimana caranya ya supaya Yesus ini mau mendengarkan kata aku. Apalagi sekarang dia pasti lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya, ya kan? Nah, datanglah si iblis. Kemudian si iblis datang ke padang gurun waktu itu, dia mencoba Yesus. Apa kata iblis? Dia bilang seperti ini sama Tuhan Yesus. Hai Yesus, kamu kan sudah puasa 40 hari, 40 malam. Pasti lapar. Coba dong buktiin. Kalau kamu anaknya Allah, ubah dong batu ini jadi roti biar kamu bisa makan. Gak lapar, gak haus lagi. Nah anak-anak, kalau kita dikasih kesempatan untuk mengubah batu jadi roti pas kita lagi laparnya dan kita bisa mengubahnya, apa kita nggak akan mengubahnya? Mungkin kita mengubahnya kan? Terus Yesus kenapa nggak mengubahnya ya Lause? Emang Yesus nggak bisa? Bisa, Yesus bisa melakukan apa aja. Tapi si iblis itu sedang menggoda Yesus supaya Yesus itu mau taat melakukan apa yang dimau sama iblis. Nah, jadinya Yesus datang sama si iblis ini. Dia bilang, "Hei iblis, kamu tahu nggak kalau kita itu gak makan cuma dari roti aja?" Kata Yesus, kita bisa hidup lewat firman juga. Nah, itu tertulis di Alkitab loh anak-anak. Kalau kita itu memang gak cuma hidup dari roti aja, tapi dari firman Tuhan, maksudnya supaya menolong kita hidup untuk bertumbuh sesuai yang Tuhan mau. Nah, si iblis kehilangan akal, apalagi ya yang aku lakukan? Supaya Yesus ini mau mendengarkan perkataan aku, kata iblis. Dia cari cara. Oh, biasanya kan coba aku bawa dia ya. Biasanya ini akan jadi trik yang paling jitu supaya dia bisa membuktikan kalau katanya dia anak Allah. Supaya dia mau mendengarkan kata aku, kata si iblis. Terus dibawa Yesus, dibawanya Yesus melihat kota Yerusalem. Terus dibawanya ke sebuah gedung yang tinggi. Dia bilang sama Yesus, "Hai Yesus," kata iblis, "katanya kamu anak Allah. Coba dong jatuhin diri kamu dari gedung yang tinggi ini ke bawah. Kalau kamu anak Allah, pasti datang malaikat-malaikat untuk menyelamatkan kamu sehingga kamu gak jatuh." Kalau kita menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi, kita bisa kecelakaan atau meninggal ya kan? Nah, tapi si iblis mau mencoba Yesus, dia tahu kok Yesus itu bisa melakukan semuanya, tapi dia lagi-lagi mau supaya Yesus ini mendengarkan apa kata si iblis, mendengarkan yang jahat dari si iblis. Terus Yesus mau nggak Lause? Ya Yesus mana mau menaatin iblis? Dia bilang sama iblis, "Hei iblis, kamu tahu nggak? Di Alkitab juga dikatakan, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu." Hah? Si iblis mulai kehilangan akal nggak? Nah, si iblis mulai mencari cara terakhir, cara yang paling jitu supaya Yesus mau mendengarkan perkataan iblis. Kira-kira kemana si iblis akan membawa Yesus ya? Coba kita lihat. Nah, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia membawa dia ke bukit supaya kalau kita dari bukit kita bisa lihat apa? Coba anak-anak pernah nggak ke bukit, contohnya ke Gunung Padang, atau yang belum pernah coba nanti ke Gunung Padang. Lihat kalau sudah di atas Gunung Padang, anak-anak bisa lihat Kota Padang yang luas dengan semuanya. Transmart bisa kamu lihat, apalagi pasar bisa kamu lihat, gereja kita juga bisa kamu lihat, walaupun memang agak kecil ya, tapi semuanya kelihatan. Nah, apa maksudnya Lause? Kalau kita bisa lihat, datanglah si iblis, dia juga begitu kepada Yesus. "Yesus, coba kamu lihat nih dari gunung yang tinggi ini, di bawah ini ada apa aja? Ada kerajaan, ada harta, ada semuanya yang diinginkan oleh manusia. Pasti kita tertarik kan?" Nah,
Si iblis bilang, nanti kalau kamu mau sujud menyembah kepada aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Kata iblis kepada Yesus. Anak-anak, coba kita bayangkan ya, seandainya datanglah si iblis dibilangnya, aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Wow, ada apa aja tuh? Ada gadget di sana, Miss? Ada. Ada apa lagi? Gedung-gedung yang tinggi jadi punya kita. Kita jadi banyak uang, jadi banyak harta, bisa berkuasa, ya kan? Karena ada kerajaan di sana. Nah, kira-kira Yesus tertarik gak ya? Ayo, kalau anak-anak kita mungkin bisa aja tertarik. Tapi Yesus langsung datang menjawab iblis. Dia bilang kepada iblis, "Hei iblis, kamu saya ingatkan lagi ya, di Alkitab pada firman Tuhan ada juga dikatakan yang harus kamu sembah itu hanya Tuhan Allah saja. Tidak ada yang lain yang boleh disembah selain Tuhan Allah. Apalagi kamu iblis, gak boleh orang menyembah kamu, apalagi aku tidak akan pernah menyembah kamu." Langsung si iblis baru dia kehilangan akal karena ternyata Yesus tidak akan mau mengikuti perkataannya, tidak akan mau menyembah dia. Ya sudahlah, aku pergi aja, kata si iblis. Jadi say goodbye to iblis, begitu, karena Yesus tidak akan mau dan tidak akan pernah menyembah iblis. Karena yang layak disembah, yang harus disembah hanya Tuhan Allah. Nah, anak-anak, kalau di zaman kita sekarang, apa mungkin datang iblis menggodain kita, bawa kita ke Gunung Padang, terus dibilang, nanti aku kasih kamu semuanya ini, aku kasih transmart, aku kasih gadget semuanya sama kamu. Seperti itu? Enggak, bukan seperti itu kalau zaman kita sekarang. Nah, iblis datang dengan banyak cara, karena iblis itu akan terus mencari cara supaya kita mau taat, melakukan apa yang dia mau. Coba kita lihat contohnya seperti apa loh di zaman sekarang godaan iblis. Nih kita lihat ada gambar apa ini. Kalau pas lagi misalnya ibadah seperti sekarang, ya kan? Makanya tadi kenapa si Lausetika ini menunjukkan gambar games. Nah, pas lagi ibadah online, kita beneran gak ya duduk yang baik, mendengarkan cerita firman Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau kita sambil bermain gadget, bermain games, ya kan? Karena apa? Toh gak ada lause-lause yang lihat, toh mama papa aku juga gak ada di sebelah aku. Jadi datang si iblis, dia coba ditunjukin gadget di sebelah anak-anak. Udah, lause kamu gak lihat kok, kamu main games aja gak ada yang tahu. Nah, zaman sekarang bisa aja godaan iblisnya seperti itu. Terus contoh lain apa lagi Lause? Nah, coba contohnya sekarang ya. Sekarang lagi sekolah online kan? Nah, pas lagi sekolah online, apa yang kita lakukan? Ayo, anak-anak yang tahu sama Tuhan. Mungkin miss-missnya, guru-gurunya tidak tahu anak-anak pas lagi belajar online di depan laptop, tapi di bawah tangannya pegang apa? Atau pegang handphone kah sambil buka YouTube? Atau pas lagi ujian, Lause, aku kan nanti mau dapat nilai yang bagus, tapi aku nggak bisa menjawabnya Lause. Jadi nggak apa-apa deh aku buka Google Lause, supaya bisa lihat jawabannya pas ujian. Nah, ayo, mungkin bisa aja iblisnya datang. Ayolah anak-anak, kamu lihat aja Google, guru kamu nggak akan bisa lihat kok. Lause, kamu gak akan bisa lihat kok. Mama papa kamu kan mau kamu nilai yang bagus. Nah, kamu gak bisa jawab kan sekarang karena gak belajar kemarin. Udah buka Google. Nah, seperti itu yang zaman sekarang yang kita alami godaan iblis. Atau yang terakhir nih, untuk anak-anak TK. Misalnya maminya gak mau belikan, bukan gak mau ya, belum saatnya belikan mainan untuk dia. Terus dia menangis-nangis sampai dia marah-marah. Gak mau, awas ya mami, dipukul-pukulnya mami papinya. Karena mami papinya belum belikan mainan waktu itu sama dia. Nah, baik gak kita marah-marah sama mami papi? Enggak kan, apalagi hanya karena mainan.
Tapi iblis bisa aja datang menggoda kita supaya kita nangis, marah-marah, ya kan, lempar-lempar barang sama mama papa karena kita nggak dibelikan mainan. Nah, itu godaannya. Apa yang harus kita lakukan, Lause? Seperti tadi, kita sudah lihat contoh kalau Yesus mau nggak digodain sama si iblis, mau nggak dicobai supaya dia melakukan apa kata iblis? Enggak. Tapi Lause, kalau Yesus kan dia bisa nggak menaati si iblis. Aku kan hanya manusia biasa, Lause. Aku kan anak-anak juga yang mau nilainya bagus. Tapi waktu itu aku nggak belajar, jadi aku lihat jawabannya di Google, Lause. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi lagu kita, sebelum kita baca firman, kita dibilang baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Nah, mungkin kita memang bukan Tuhan, kita bukan Yesus, kita manusia, kita anak-anak kecil yang bisa saja jatuh atau melakukan seperti yang dikatakan iblis. Tapi supaya kita tidak sampai melakukannya, makanya kita harus baca Alkitab. Supaya apa, Lose? Ya supaya kita tahu, ini benar gak ya perkataan iblis kah ini yang aku lakukan ini? Atau yang Tuhan mau? Ini menyenangkan si iblis atau menyenangkan Tuhan? Ini perbuatan yang benar atau salah? Nah, jadi kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu melakukan yang benar. Lause, aku tahu sih sebenarnya gak baik melihat jawaban pas lagi ujian di Google atau di YouTube pas lagi guru aku gak ada. Lause, aku tahu sih sebenarnya ngamuk-ngamuk, marah-marah sama mama papa itu gak baik. Tapi susah, Lause. Lebih enak kalau misalnya sesuka hati aku, Lause. Nah, lagi-lagi kita berdoa supaya Tuhan tolong anak-anak menjadi taat melakukan hal yang benar, hal yang Tuhan mau, bukan yang dimau sama si iblis, ya kan? Karena tahu nggak anak-anak, Tuhan itu tidak akan memberikan kita suatu cobaan yang anak-anak nggak bisa lakuin. Tuhan tahu kok anak-anak pasti bisa melakukannya. Tapi anak-anak mau taat gak? Mau berdoa gak kepada Tuhan supaya Tuhan menolong anak-anak melakukan yang benar, bukan melakukan yang disenangi oleh iblis. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita supaya kita semakin tahu apa yang Tuhan mau. Jadi kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita ya. Bagi anak-anak SD yang sudah bisa baca, boleh lihat di slide juga. Oke? 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 13b. Kita ulang ya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita, supaya kita tidak dicobai oleh iblis. Kita berdoa ya, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami supaya kami mampu untuk tidak melakukan apa yang iblis mau. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak yang kecil ini supaya terus taat dan tahu melakukan yang benar, yang Tuhan mau, tapi bukan yang iblis mau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Anak-anak, janganlah kita khawatir atas hidup kita. Seperti kata firman Tuhan, burung pipit pun dikasih Tuhan. Apalagi kita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita amat dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui ditransfer ke nomor rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini atau dapat diantarkan ke gereja setiap hari Senin
pukul 10 sampai 12 siang. Mari kita angkat pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Anak-anak Victory Kids, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah ini di dalam doa, sekaligus mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini bisa datang beribadah, memuji Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ibadah mungkin ada hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah kiranya pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memberikan persembahan kami, biarlah itu pun juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Victory Kids, karena kita sudah selesai beribadah, semuanya bolehlah kita minggu ini terus melakukan apa yang Tuhan mau, yang benar di mata Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.